Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada suatu hari Hindun binti Umayyah radhiyallahu anha, atau lebih dikenal dengan panggilan Ummu Salamah, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebabnya dalam urusan hijrah yang selalu disebut hanya kaum laki-laki saja, sedangkan kaum perempuan tidak disebut?" Maka turunlah ayat 165 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain." Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti aku hapuskan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Soal kaum perempuan gugat di masa Rasulullah SAW bukanlah berita baru. Meskipun pada waktu itu hak-hak wanita masih belum sepenuhnya, tetapi baginda Rasulullah sudah membuka keran untuk bagi wanita yang ingin beraktivitas di jalan Allah. Pada saat itu memang masih banyak terjadi penghinaan dan penindasan terhadap kaum perempuan, dan Nabi yang mulia menjadi pembela perempuan pada saat mereka dalam keadaan tertindas. Bahkan sebelum datangnya Islam, bangsa Arab jahiliyah, para bapak mereka akan merah mukanya, nahan marah apabila mendengar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan, dan mereka banyak yang mengubur bayi-bayi perempuan itu
yang nantinya juga akan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan juga di berbagai tempat wanita ini bagaikan barang dagangan. Perempuan dijadikan objek pemuas nafsu syahwat, perbudikan tak terbatas. Dan ini bahkan masih terjadi zaman sekarang ini ya. Munculnya prostitusi bahkan online sudah banyak, dan itu sangat menghinakan kaum perempuan. Begitulah nasib perempuan dari zaman ke zaman sampai saat ini masih ada yang merendahkan kaum perempuan, dan itu sebagian juga karena ulah kaum perempuan itu sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Baginda Rasulullah adalah seorang manusia yang mulia dan agung, diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Di antaranya membawa misi untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk penghinaan dan ketertindasan. Dan pada saat yang bersamaan memberikan tempat terhormat dan mulia pada kaum perempuan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang tua yang memiliki tiga anak perempuan, kemudian dia menempatkan mereka dengan baik, kasih sayang terhadap mereka, dan memberikan pendidikan yang baik atas mereka, maka wajiblah baginya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Dalam riwayat lain, barang siapa memelihara dua anak perempuan sehingga keduanya sampai umur balik, maka datanglah ia pada hari kiamat bersama aku. Beliau bersabda demikian sambil merapatkan dua jarinya seperti ini. Baginda Nabi sangat menghormati wanita, sangat menghormati dan memuliakan perempuan. Ketika ada seorang sahabat bertanya, siapa yang lebih berhak mendapat perbuatan yang baik? Nabi menjawab, berbuatlah baik pada ibumu, kemudian ibumu, setelah itu bapakmu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa surga yang mulia juga ditempatkan berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi Rasulullah menempatkan perempuan, wanita di tempat yang paling mulia. Perhatian beliau dalam urusan keluarga juga sangat mulia. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Inilah ajaran Islam yang memberi ruang untuk beraktivitas pada kaum wanita. Dalam berbagai riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersikap lemah lembut kepada istri-istrinya. Beliau sangat memuliakan Khadijah radhiyallahu anha meski istri beliau ini sudah terlebih dahulu wafat. Rasulullah SAW juga menghormati dan memuliakan para sahabat perempuan. Mereka diberi keleluasaan untuk menuntut ilmu, belajar dan mengajar, dan juga mereka diberi kesempatan untuk ikut berperang bersama Nabi. Dalam sebuah riwayat, Ummu Atiyah radhiyallahu anha ikut berperang bersama Nabi dalam 7 kali peperangan, dan beliau, Ummu Atiyah, ditugasi untuk menjaga kendaraan para pasukan, memasak masakan, dan mengobati orang terluka. Kebebasan yang diberikan kepada para sahabat pada masa itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai peran perempuan dalam kehidupan. Pesan yang ingin disampaikan perempuan sebagaimana laki-laki adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Mereka setara di hadapan Allah. Kemudian mereka tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh
ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Juga dalam riwayat, sahabat juga ikut dalam baiat Aqobah, berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya dan terlibat dalam peperangan. Itu adalah bukti dibukanya keran keterlibatan wanita dalam berpolitik juga. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling bekerja sama dalam membangun kehidupan yang seimbang dan harmonis. Tidak akan ada umat manusia jika tidak ada laki-laki, dan tidak akan ada umat manusia jika tidak ada wanita. Penilaian Nabi pada aktivitas perempuan muslimah dalam bentuk sebutan amal solih yang akan diberi balasan pahala dan surga, artinya keterlibatan perempuan dalam semua bidang kehidupan harus didasari oleh niat beribadah menggapai ridha Allah. Karena mesti seorang perempuan muslimah diberi kebebasan, namun mereka tetap dalam bingkai aturan Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama, setara, dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi keimanan. Juga di surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shodiqina was shodiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Ini menegaskan lagi bahwa dalam beribadah, beramal soleh adalah setara antara laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih lagi memuliakan kaum wanita dan janganlah membiarkan mereka tenggelam dalam kehidupan yang nista. Karena itu haruslah kita membuat suatu lingkungan yang baik di mana satu sama lain bisa beraktivitas dan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.